ini aku mau bikin ayam pedas kemangi. Ini aku udah siapkan ayamnya kurang lebih 1 kilogram, udah dipotong-potong. Nah, kemudian ayamnya mau aku rebus sebentar. Ini nggak perlu lama-lama ya untuk merebusnya, cukup 2-3 menit aja ini untuk membuang kotoran di ayamnya aja. Nah, ini kurang lebih udah 3 menit, kemudian ini bisa kita angkat ayamnya dan kita sisihkan dulu. Oke, lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai cabai merah keriting, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan di sini aku pakai sedikit kunyit. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu ini bisa kita haluskan menggunakan chopper ataupun blender. Nah, lanjut kita langsung aja tumis bumbu halusnya tadi. Ini kita mau tumis bumbunya sampai benar-benar harum dan tanak, sampai tidak tercium lauk lagi. Nah, supaya lebih wangi lagi, tambahkan daun salam, tambahkan juga lengkuas. Nah, kalau punya serai di rumah bisa ditambahkan juga ya teman-teman, karena kebetulan di rumahku lagi habis, jadi kita skip aja, tapi rasanya tetap enak kok ya. Nah, ini bumbunya udah tanak, minyaknya udah naik ya, udah misah dari bumbunya. Lanjut kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Nah, ini kita gongseng-gongseng aja, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini kita tunggu sebentar sampai bumbunya benar-benar meresap ke ayamnya. Setelah bumbunya meresap ke ayamnya, kita bisa tambahkan air. Ini kurang lebih aku pakai 500 ml. Kalau teman-teman suka berkuah bisa ditambahkan lagi ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, kemudian tambahkan kaldu ayam, kaldu jamur juga boleh, garam dan gula pasir. Nah, bisa juga ditambahkan gula merah kalau teman-teman suka ya. Kemudian kita masak sampai setengah menyusut atau setengah asat teman-teman. Nah, ini udah setengah asat. Lalu ini bisa kita tambahkan potongan tomat. Di sini aku pakai 1 buah tomat. Lalu tambahkan juga daun kemangi. Ini opsional, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau tambahkan daun kemangi itu lebih juara lagi teman-teman, rasanya lebih mantap ya. Nah, jangan lupa koreksi rasa. Jika sudah pas, masakan siap disajikan. Tada, ini dia ayam pedas kemanginya. Ini rasanya tuh enak banget, teman-teman wajib coba di rumah ya. Nah, di sini aku udah siapkan udang kurang lebih 500 gram, udah dicuci bersih dan dibuang kepalanya. Lalu untuk bumbunya simple aja. Di sini aku pakainya bawang putih 4 siung. Ini cukup digeprek dan dicincang halus. Nah, kalau teman-teman mau dihaluskan pakai blender juga boleh ya. Lalu aku juga pakai 1 buah bawang bombay. Ini kita potong memanjang. Lalu di sini aku pakai 5 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi ya. Dan sedikit daun kucai. Untuk daun kucainya sesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Nah, ini bumbunya semuanya, kemudian tambahkan serai dan daun jeruk. Oke, lanjut, panaskan minyak secukupnya. Ini kita tumis bawang putihnya dulu. Kita tumis sampai harum dan sampai berwarna kecoklatan ya. Nah, setelah bawang putihnya layu, kemudian kita masukkan bawang bombay, cabai, dan masukkan sekalian daun jeruk dan serai. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Tambahkan 1 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan saus sambal, setengah sendok makan tauco yang gurih ya, yang asin. Lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok makan kecap manis. Lalu tambahkan gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk. Untuk gula pasirnya boleh di skip ya. Nah, di sini aku nggak pakai garam ya teman-teman, karena udah ada gurih dari tauco dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini kita masak sampai bumbunya mengental atau berbentuk karamel ya. Nah, seperti ini bumbunya udah mengental ya. Kemudian masukkan udangnya. Nah, ini kita masak sampai udangnya berubah warna. Nah, kalau udangnya udah berubah warna seperti ini, terakhir kita masukkan daun kucainya. Nah, kalau daun kucainya udah masuk, berarti ini masakan kita udah mau jadi ya teman-teman, karena daun kucai masaknya sebentar aja. Nah, jangan lupa koreksi rasa. Jika udah pas, masakan siap disajikan.
Nah ini dia tumis udang kucai. Ini rasanya tuh enak banget teman-teman. Teman-teman wajib coba di rumah ya. Oke, kita langsung aja. Di sini aku udah siapkan bahan utamanya yaitu paru. Ini udah direbus dan dipotong-potong. Untuk potongannya itu bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut kita siapkan bumbunya. Di sini aku pakai 12 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 15 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting. Ini semua kita haluskan ya. Bisa menggunakan blender ataupun chopper. Nah, ini kita sisihkan dulu. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita goreng dulu parunya. Oh iya, tadi parunya ini udah aku rebus pakai daun salam, serai, dan lengkuas ya teman-teman, untuk menghilangkan aroma amis atau bau amis di parunya. Nah, ini kita goreng sampai matang ya, sampai warna kecoklatan seperti ini. Kemudian ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut masih pakai wajan yang sama, cuman aku kurangi minyaknya. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya. Tambahkan 5 lembar daun jeruk. Ini kita remas-remas dulu ya, supaya keluar aroma daun jeruknya, supaya lebih wangi ya. Nah, ini terus kita masak, kita aduk-aduk seperti ini sampai bumbunya itu matang dan tanak. Seperti ini bumbunya udah mulai tanak ya. Lalu tambahkan garam, tambahkan juga kaldu bubuk, tambahkan juga gula pasir. Nah, untuk kaldu bubuknya bisa pakai kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun kaldu ayam ya. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman yang selalu dukung channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, seperti ini bumbunya udah tanak ya teman-teman, minyaknya udah naik. Lalu di sini aku tambahkan 1 buah jeruk nipis. Ini opsional ya, kalau nggak suka atau nggak pakai juga nggak apa-apa, boleh di skip. Ini rasanya tetap enak ya teman-teman, walaupun nggak pakai jeruk nipis. Nah, kalau semuanya udah tercampur rata, lalu ini bisa kita masukkan paru yang udah kita goreng tadi. Nah, ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini seriusan enak banget ya teman-teman. Ini rasanya itu mantep banget, apalagi dimakan pakai nasi hangat. Nah, teman-teman bisa koreksi rasa dulu ya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika sudah pas, masakan siap disajikan. Nah, ini rasanya tuh enak banget teman-teman. Dijamin lagi, dijamin boros nasi. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin ayam goreng bawang putih. Di sini aku udah siapkan ayamnya kurang lebih 1 kg, udah dipotong-potong. Nah, kemudian aku tambahkan bumbu halusnya, bawang putih, jahe, dan kunyit. Kemudian tambahkan juga kecap asin. Lalu tambahkan juga 3 sendok makan saus tiram. Nah, di sini aku tambahkan juga 2 sendok makan kecap Inggris, boleh di skip kalau nggak ada ya. Kemudian tambahkan ketumbar bubuk dan kaldu bubuk. Kemudian aduk rata. Tambahkan 1 butir telur, kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Lanjut tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini akan aku diamkan dulu kurang lebih 1 jam di dalam kulkas. Nah, ini udah 1 jam, kemudian ayamnya bisa digoreng ya teman-teman. Digoreng dengan api kecil aja. Oke, lanjut. Di sini aku udah siapkan 8 siung bawang putih. Ini udah aku geprek, udah aku memarkan. Ini kita aduk-aduk aja, kita campurkan ke bumbu ayam yang tadi. Nah, ini ayamnya jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, supaya nanti matangnya itu merata. Kalau udah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan bawang putihnya. Tujuan kita masukkan terakhir bawang putihnya ini supaya nanti bawang putih tidak terlalu gosong atau tidak terlalu matang ya teman-teman. Jadi nanti matangnya itu pas barengan ayam sama bawang putih. Nah, seperti ini udah matang ya teman-teman. Ini udah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia ayamnya udah jadi. Ini kita sisihkan dulu. Oke, kita langsung bikin sambalnya. Di sini aku udah siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan tomat. Kita langsung goreng aja semua bahan sambalnya, tambahkan sedikit terasi.
Nah, kalau mau ditambahkan banyak terasi juga boleh ya teman-teman, nanti rasanya lebih enak lagi. Nah, di sini aku tambahkan air sedikit aja supaya nanti hasilnya itu lebih lembut ya teman-teman, nggak kering sambalnya. Nah, lalu ini kita tutup. Nah, ini bahan sambalnya udah lembut ya. Kemudian ini kita langsung ulek aja. Atau kalau mau di blender juga boleh ya teman-teman. Tambahkan kaldu jamur, garam, dan gula pasir. Boleh juga ditambahkan gula merah ya teman-teman. Sesuai selera masing-masing aja. Nah, ini kita ulek sampai semuanya lembut. Nah, untuk sambalnya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Nah, kalau aku suka yang masih agak kasar ya. Nah, ini dia ayam goreng bawang putih dan sambal terasi atau sambal belacan yang udah jadi. Ini enak banget, kita langsung aja santap ya teman-teman. Ini udah aku siapkan nasinya. Lalu ini kita coba ayamnya teman. Nah, ini ayamnya itu matang sempurna ya, bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, ini rasanya enak banget, teman-teman wajib coba di rumah ya. Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin menu harian yang sangat simpel, yang enak banget. Di sini aku udah siapkan 2 buah pare ukuran sedang. Kemudian parenya kita belah, lalu kita buang isi dalamnya atau bagian bijinya. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Oke, lanjut kita langsung aja potong-potong parenya. Di sini aku potongnya atau irisnya tipis-tipis aja. Nah, kalau teman-teman suka yang tebal itu juga boleh banget ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini udah selesai semuanya, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan garam. Nah, ini kita remas-remas sampai parenya mengeluarkan air atau mengeluarkan sarinya. Nah, seperti ini teman-teman, udah mengeluarkan air seperti ini. Lalu ini kita cuci sampai bersih. Nah, ini parinya udah aku cuci. Supaya lebih maksimal untuk menghilangkan pahitnya, kita lakukan sebanyak 2 kali ya. Oke, untuk bahan kedua, di sini aku pakai udang kecil-kecil sebanyak 100 gram. Ini udah aku kupas ya. Nah, selanjutnya kita siapkan bumbu halus. Di sini aku pakai 10 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 6 siung bawang merah, lalu 3 siung bawang putih. Nah, ini semua udah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Untuk menghaluskannya aku pakai ulekan. Nah, kalau teman-teman mau pakai chopper ataupun blender itu boleh banget ya. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kalau aku lebih suka diulek teman-teman, nanti teksturnya agak beda gitu. Nah, seperti ini ya. Masih ada kasar-kasarnya tapi bentuk atau teksturnya cantik banget. Nah, setelah semuanya diulek seperti ini, kemudian tambahkan kurang lebih 3 cm lengkuas. Ini dimemarkan aja. Nah, selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bumbu halusnya. Nah, kita tumis sampai bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman. Seperti ini udah tanak, minyaknya udah naik, lalu kita masukkan udangnya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak sampai udangnya berubah warna atau setengah matang ya. Nah, ini udangnya udah setengah matang. Kemudian kita masukkan pare yang udah kita cuci bersih. Nah, ini kita oseng-oseng aja sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, supaya sayurnya tidak terlalu kering, supaya di bawahnya tidak kering ya teman-teman, kita tambahkan sedikit air. Nah, ini opsional ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan tambahkan juga gula. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini opsional ya teman-teman. Di sini aku tambahkan cabai rawit merah yang udah aku belah 2. Nah, kalau teman-teman gak suka pedas boleh di skip ya. Nah, ini sayurnya udah matang. Ini boleh dikoreksi rasa dulu ya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan jika udah pas masakan siap disajikan. Oke, kita langsung aja pindahkan ke piring saji. Ini si Rusian enak banget teman-teman. Tumis parenya ini beda ya, rasanya itu lebih maknyus. Nah, teman-teman wajib coba di rumah ya. Terima kasih.